Di video ini kita akan membahas tentang namanya neraca. Kalau tadi kita membahas tentang laporan cash flow tuh, laporan cash flow. Laporan cash flow itu pada sesungguhnya intinya adalah uang yang masuk itu harusnya lebih banyak daripada uang yang keluar untuk jual beli. Iya kan? Gampangnya kalau pengusaha pemula adalah OCF-nya pokoknya positif, mau nggak mau OCF-nya positif gitu aja gampangnya. ICF, FCF 0 dulu deh gitu untuk pengusaha pemula tuh. Ya kan? Kalau udah fluent nanti kita bisa main tuh. Iya. Yang kita amati adalah OCF gitu. Hai sobat sukses, ingin jadi pebisnis apotek sukses? Yuk pelajari ilmunya lebih detail, rinci dan mendalam di video eksklusif belajar bisnis apotek. Caranya, klik tombol gabung di bawah video ini ya. Kami tunggu partisipasimu untuk bisa jadi pengusaha apotek yang kuat dan besar bersama apoteker Andi Eko Wibowo dengan ilmu berbisnis apoteknya selama bertahun-tahun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang neraca. Neraca aktiva pasiva. Apa itu neraca aktiva pasiva? Namanya neraca itu adalah apa bahasa Indonesianya? Timbangan. Namanya adalah timbangan. Artinya makna dari timbangan itu adalah menimbang. Menimbang apa? Menimbang besarnya bisnis kita dari awal sampai saat ini. Apakah semakin berat timbangannya atau semakin ringan? Itu kan neraca itu. Kalau semakin berat itu artinya bagus. Tapi pertanyaan berlanjut, beratnya di mana? Apakah beratnya karena pertambahan laba ditahan atau beratnya pertambahan hutang? Ini kan namanya bisnis itu kan semakin besar bisa dengan dua cara. Adalah dengan laba ditahannya tidak diambil untuk membesarkan bisnis sehingga dikatakan secara organik, atau secara anorganik dapat asupan dari hutang pihak ketiga tuh untuk membesarkan tuh. Nah, kalau bisnisnya semakin berat, pertanyaannya itu adalah beratnya itu dari laba ditahan atau dari hutang pihak ketiga. Atau yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya adalah kalau dari anorganik, dari hutang, apakah bisnisnya masih sehat atau tidak? Alhamdulillah kalau masih sehat. Tidak dipungkiri bahwa hutang itu meleverage bisnis kita. Tinggal kita pinter-pinternya aja tuh. Dan hutang kan nggak mesti di bank. Hutang bisa di mana aja. Maka ketika kita cari investor pun, maka kita harus hati-hati. Investor itu memasukkan uangnya itu di tambahan modal, artinya dia bagi hasil dan bagi rugi mau, atau dia dihutang. Akadnya berbeda nih. Kalau akadnya dihutang, maka kita kewajibannya melunasi. Punya uang, tidak punya uang, kewajibannya adalah tiap bulan rutin melunasi. Kalau investor itu masuknya ke investor, ke modal tambahan, maka kita bagi hasil. Kalau rugi, ya nggak ada yang namanya bagi rugi. Iya. Makanya akad ini akan hati-hati sekali gitu. Akad ini akan hati-hati sekali. Ada banyak di luar sana investor, tapi pengennya tiap bulan dia lunasi itu, kelaminnya bencong namanya. Itu. Nah, timbangan, yang namanya timbangan itu neraca. Namanya neraca itu ruas kiri dan ruas kanan itu harus seimbang, ya kan? Namanya neraca gitu. Nah, apa yang seimbang itu? Maka apa yang ditimbang itu? Maka pertanyaan adalah berapa uang cash Anda? Berapa uang cash Anda? Kemudian berapa piutang Anda? Berapa piutang Anda? Berapa persediaan Anda? Dan berapa alat tak bergeraknya Anda? Alat tidak bergerak gitu. Atau namanya aktiva tidak lancar. Aktiva tidak lancar. Ini tiga ini dinamakan aktiva lancar. Nggak usah dihafal lah, ini bukan untuk pelajaran. Kalau Anda nanti kemudian mendalami laporan keuangan setiap harinya, Anda akan paham semua.
Nah ini nilainya ini pasti setara dengan yang di sini. Ini adalah modal dan laba ditahan, namanya equity. Ini dua, ini namanya equity. Kemudian di sini kewajiban. Kewajiban itu ada kewajiban dagang, ada kewajiban pihak ketiga. Nah, nilainya sama nih pasti. Maka kalau teman-teman itu bisnis belum ada laporan keuangan, kemudian sekarang pengen ada laporan keuangan, itu gampang. Cut off-nya gimana caranya? Hitung aja uang cash Anda sekarang berapa, hitung. Piutang Anda berapa, hitung. Persediaan Anda dihitung berapa. Ininya alat tidak bergeraknya dinilai aja, taksir aja. Terus dagangnya, kewajiban dagang, hutang dagangnya berapa? Ada hutang pihak ketiga, ada enggak? Ya, terus gimana modalnya berapa? Nah, ya tinggal ini dikurangi ini, itu ketemu modal. Cut off ketika laporan keuangan pertama kali dibuat. Gitu. Yang paling susah kan persediaan. Kalau apotek harus stok opnam, gitu kan? Kalau nggak sama? Kok pasti sama, pasti sama. Ada kekeliruan berarti ya? Pasti sama, iya. Ada kekeliruan, pasti sama. Ini pasti sama. Modalnya kan ini dikurangi ini jadi ketemu modal. Biasanya kan nggak sama. Tapi kalau dari awal, maka nanti akan saya ajarkan tuh perpindahan, pola pikir perpindahannya dari 3 laporan keuangan. Nah, timbangan ini gitu, ini menimbang dari tahun dulu sampai sekarang beratnya berat mana. Dan menimbang juga dari sini, dari aktiva ini dengan pasiva ini, itu yang berat itu apakah uang cashnya itu banyak, piutangnya yang banyak, kemudian kewajibannya di sini. Nah, ini bisa melihat kesehatan level pertama. Kesehatan level pertama itu gampangnya adalah uang cash tambah piutang tambah persediaan dikurangi kewajiban. Hutang dagang dikurangi hutang pihak ketiga. Kalau positif itu bisa jadi level pertama, oh sehat. Kalau negatif, Anda dalam bahaya. Cek kesehatannya pertama itu tuh. Uang cash tambah piutang tambah persediaan dikurangi hutang dagang dikurangi hutang pihak ketiga, positif atau negatif? Kalau negatif, perusahaan Anda sedang nggak sehat. Jelas, wes jelas. Negatif, perusahaan Anda sedang nggak sehat. Kalau positif, maka berlanjut di pertanyaan level kedua. Kalau positif, itu yang banyak itu di mana? Apakah uang cashnya, ataukah piutangnya, atau persediaannya? Yang banyak di mana? Kalau yang banyak itu di piutangnya, jelas perusahaan Anda sedang dalam bermasalah. Karena apa? Karena nggak ada penagihannya. Ini hati-hati loh, piutang itu bisa jadi tidak tertagihkan. Dan itu bahaya sekali. Perusahaan Anda tidak sehat di level kedua tuh. Harus baru dikatakan sehat ketika tertagihkan, piutang berubah menjadi uang cash. Ketika uang cashnya banyak pun bisa jadi itu nggak sehat. Kenapa? Karena uang cash akan beranak pinak menjadi uang cash yang lebih banyak itu kalau diputer jadi piutang, jadi artinya dikasih jatuh tempo yang panjang, diputer jadi persediaan, atau diputer jadi aset yang tidak bergerak, atau diputer jadi biaya operasional untuk biaya marketing, rekrut hire SDM, baru kan dapat uang lagi tuh yang lebih banyak tuh. Uang cash yang terlalu banyak itu menjadikan tanda tanya juga. Ownernya terlalu nyaman, ownernya tidak punya visi ke depan untuk perusahaan itu. Oke-oke aja sih perusahaan, aku nyaman gitu. Karena apa? Uang cash kok berhenti dan dia beranak, pasti arahnya ke riba. Kalau dalam Islam itu negatif, riba itu enggak. Gitu. Uang cash yang tidak diputar kok beranak pinak, itu pasti ke riba. Kapan persediaan itu dikatakan aman? Kapan uang cash dikatakan aman? Kapan piutang dikatakan aman? Kapan hutang dagang dikatakan aman? Kita lihat di video selanjutnya. Sebelumnya saya akan membahas tentang laporan laba. Terima kasih telah menonton videonya.
Jangan lupa klik tombol like apabila Anda menyukai konten semacam ini, share ke seluruh teman-teman Anda, dan subscribe channel ini untuk dapat menonton berbagai konten yang mengupas tuntas tentang bisnis apotek. Salam sukses!